Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 7 pedagogik BKB 2021, akan menjelaskan mengenai faktor penentu kepenurutan anak didik kepada pendidik, pengalihan tanggung jawab, bipolaret, dan implikasinya terhadap batas-batas pendidikan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pematerian, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Absayuna Siti Budi Respati dengan NIM 2102649. Halo, perkenalkan nama saya Lili Sabrina Nur Isnainule dengan NIM 2105789. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyah Febian dengan NIM 2108460. Saya Vivi Apriliani dengan NIM 2102648. Faktor penentu kepenurutan anak didik kepada pendidik dalam hubungan kewibawaan. Ketika mendengar pernyataan tersebut, pasti akan ada pertanyaan yang terlintas. Bagaimana mungkin anak didik akan menggugu, meniru, dan patuh kepada pendidik dalam rangka mencapai kedewasaannya? Berkenaan dengan pertanyaan di atas, ada salah satu pendapat dari Langefield pada tahun 1980 yang menjelaskan bahwa kepenurutan anak didik atau menggugu, meniru, dan patuh kepada pendidik akan ditentukan oleh faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Kemampuan anak didik dalam menyadari dirinya dan memahami bahasa. Yang kedua ada kepercayaan anak didik kepada pendidik. Lalu yang ketiga ada identifikasi. Keempat, imitasi dan simpati. Dan yang kelima ada kebebasan anak untuk menentukan sikap, perbuatan, dan masa depannya. Kita bahas satu persatu mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama tadi, kemampuan anak didik dalam menyadari dirinya dan memahami bahasa. Terlebih dahulu perlu ditegaskan nih bahwa hubungan kewibawaan baru dapat berlangsung ketika anak mulai mengenal kewibawaan. Adapun anak baru akan mengenal kewibawaan apabila ia telah mampu menyadari dirinya dan telah memahami bahasa. Nah, hubungan kewibawaan ini merupakan hubungan antara subjek pendidik dengan subjek anak didik. Boleh juga dikatakan sebagai hubungan antara aku dengan engkau, biar lebih gampang. Perlu kita ketahui nih, secara psikologis diketahui bahwa penyadaran diri pada anak itu umumnya dimulai pada anak usia 3,5 tahun. Nah, sebelum masa ini, anak belum menyadari dirinya, dan sebelum masa ini, anak juga belum dapat memisahkan atau belum dapat membedakan antara dirinya dengan orang lainnya. Nah, anak belum menyadari adanya hubungan antara aku dan engkau. Dengan alasan itulah dinyatakan bahwa hubungan kewibawaan baru akan terjadi ketika anak didik telah menyadari dirinya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana dengan kemampuan anak dalam memahami bahasa? Melalui bahasa, pendidik menyampaikan saran, suruhan, larangan, petunjuk-petunjuk, ataupun pesan-pesan tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya diperbuat anak didik. Melalui bahasa pula, anak didik akan memahami petunjuk, pesan, saran, suruhan, larangan dari pendidik. Lebih dari itu, dengan bahasa, anak didik pun akan sampai pada pemahaman tentang motif dari berbagai tindakan pendidiknya. Langefield berpendapat lagi nih, bahwa pemahaman bahasa untuk tiba pada kepenurutan atas dasar pengakuan kewibawaan telah muncul dalam bentuk yang sederhana pada anak usia 3,5 tahun. Lalu pada usia 5 tahun dan pada usia sekolah, pengakuan kewibawaan itu akan kelihatan lebih jelas lagi. Sedangkan pada usia pubertas, karena diri pada anak mempunyai peranan besar, maka
sering terjadi krisis kewibawaan. Nah, apabila konsep di atas kita hubungkan dengan konsep perlunya pendidik beridentifikasi terhadap anak didik, maka dalam rangka melakukan tindakan-tindakan pendidikan, selain harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan berpikir anak, kepentingan anak, keselamatan dan kebahagiaan anak, pendidik juga harus menggunakan bahasa sesuai dengan kemampuan anak didik dalam berbahasa. Ini diperlukan agar anak memahami pesan yang terkandung dalam tindakan-tindakan pendidik, tujuannya pendidik, dan bahkan memahami pula motif dan tindakan-tindakan dari pendidik tersebut. Lalu, faktor yang kedua tadi ada kepercayaan anak didik kepada pendidik. Nah, telah dikemukakan bahwa kewibawaan pendidik akan ditentukan oleh faktor, yaitu ada kasih sayang, kepercayaan, kedewasaan. Lalu faktor yang kedua tadi mengenai kepercayaan anak didik kepada pendidik. Nah, perlu diketahui bahwa kewibawaan pendidik itu akan ditentukan oleh 5 faktor, yaitu ada kasih sayang, kepercayaan, kedewasaan, identifikasi, dan tanggung jawab pendidikan. Dalam pendidikan, apabila kelima faktor tersebut telah terwujud dalam pribadi seorang pendidik dan dipahami atau dirasakan adanya oleh anak didik, maka akan menimbulkan kepercayaan pada diri anak didik kepada pendidiknya. Nantinya anak didik tersebut akan percaya bahwa pendidiknya adalah orang yang penuh kasih sayang, baik, pintar, dan bertanggung jawab, sehingga anak didik berani mempertaruhkan dirinya dan mempertaruhkan masa depannya kepada pendidik. Anak didik percaya bahwa pendidik akan membantu mengantarkannya kepada proses kedewasaannya. Ketika kita mendapatkan kepercayaan tersebut, itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan oleh pendidik. Sebab kepercayaan ini menyangkut nasib anak di masa depan, bahkan sampai di akhirat, yang harus dipertanggungjawabkan oleh pendidik. Di samping itu, kepercayaan anak didik kepada pendidik merupakan dasar kepenurutan anak kepada pendidik. Apabila anak didik telah percaya kepada pendidiknya, maka anak didik akan menggugu, meniru, dan patuh kepada pendidiknya. Sebaliknya, apabila anak didik tidak mempunyai kepercayaan kepada pendidiknya, sebaik apapun pengaruh yang diberikan pendidik, cenderung akan ditolak oleh anak didiknya. Karena itu, dalam hubungan kewibawaan, selain perlu adanya kepercayaan dari pendidik kepada anak didik, perlu pula adanya kepercayaan dari anak didik kepada pendidiknya. Jika antara pendidik dan anak didik saling mempercayai satu sama lain, ini adalah syarat dari teknik pendidikan. Apakah kepercayaan anak didik akan terus terjaga? Tentu saja tidak. Kepercayaan anak didik kepada pendidik mungkin akan hilang seandainya pendidik belum dewasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa pendidik itu tidak mempunyai kelebihan dalam berbagai hal, terutama apabila nilai-nilai dan norma-norma belum terintegrasi pada diri pendidik. Contoh, seorang guru yang tidak menguasai isi mata pelajaran yang harusnya diajarkan, sehingga ia sering melakukan kesalahan atau sering tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari murid-muridnya, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan anak didik kepada gurunya. Jauh dari itu, guru yang bersangkutan akan tidak lagi berwibawa di hadapan anak didiknya. Tanda-tandanya antara lain, mungkin anak-anak tidak mau memperhatikan gurunya ketika mengajar, situasi kelas menjadi ribut, dan kalaupun anak didiknya pada diam saat gurunya mengajar, umumnya hal itu disebabkan karena adanya perasaan takut pada diri anak-anak oleh gurunya. Jadi, walaupun mereka tidak ribut, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyimak apa yang diajarkan gurunya. Nah, dalam konteks ini perlu diketahui bahwa kepenurutan anak didik karena takut kepada pendidiknya bukanlah kepenurutan berdasarkan kewibawaan.
Hal seperti ini jelas tidak diharapkan terjadinya dalam pendidikan ya. Pendidik yang berwibawa bukanlah pendidik yang ditakuti anak didiknya. Contoh lain, guru yang mengajarkan hidup sehat dan menyuruh anak didiknya untuk tidak merokok, tidak memakan makanan yang tidak sehat, akan diberi label si omdo atau yang bisa kita kenal omong doang dan tidak adil oleh anak didiknya. Apabila anak didiknya mengetahui nih bahwa gurunya pun masih merokok dan membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi apabila gurunya mengajarkan hal tersebut sambil merokok. Nah, hal ini cenderung akan menimbulkan ketidakpercayaan dan penolakan anak didik. Jika anak didik sudah tidak percaya lagi kepada pendidik, hilang sudah kewibawaan seorang pendidik di hadapan anak didiknya. Nah, untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penjelasan mengenai faktor selanjutnya yaitu faktor imitasi, simpati, dan identifikasi anak didik terhadap pendidiknya. Dan penjelasan mengenai faktor kebebasan anak untuk menentukan sikap, perbuatan, dan masa depannya. Faktor imitasi, simpati, dan identifikasi merupakan salah satu faktor pembentuk sikap kepenurutan anak didik kepada pendidiknya. Nah, imitasi sendiri merupakan suatu proses meniru yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Adapun hal yang mereka tiru berkenaan dengan penampilan, cara-cara berperilaku, perbuatan, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Orang yang melakukan imitasi cenderung tidak memiliki sikap kritis terhadap apa yang ditirunya, bahkan tidak mengetahui apa yang sesungguhnya ia tiru. Contohnya seperti seorang anak yang meniru gerakan dan bacaan sholat orang tuanya. Padahal anak kecil tersebut belum memahami makna dari setiap gerakan sholat dan bacaan yang ia baca. Perbuatan imitasi ini tidak hanya dilakukan oleh anak kecil saja, akan tetapi oleh remaja dan orang dewasa juga. Oleh sebab itu, seorang pendidik perlu mewujudkan faktor-faktor penentu kewibawaannya. Karena apa yang ditampilkan oleh pendidik atau guru akan menjadi contoh bagi peserta didiknya. Selain itu, pendidik juga perlu tahu akan bahaya yang mungkin akan timbul apabila nilai-nilai dan norma belum terintegrasikan dengan baik dalam dirinya. Sebab anak didik cenderung melakukan imitasi terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik tersebut. Sementara itu, simpati adalah suatu keadaan keikutsertaan merasakan perasaan orang lain. Seorang anak didik telah memiliki potensi untuk bersimpati pada pendidiknya. Akan tetapi, pendidik harus sudah memahami mengenai faktor-faktor penentu kewibawaan. Contohnya, apabila seorang pendidik menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik didasarkan akan kasih dan sayang kepada anak didiknya, maka anak didik akan bersimpati kepada pendidik. Tak hanya itu, anak didik pun akan dapat merasakan kasih sayang tersebut. Implikasi dari hal tersebut, anak didik akan dengan tulus menerima pelajaran, wejangan, ajakan, bahkan tugas sekalipun dari gurunya. Oleh karena itu, di sini dapat kita lihat bahwa simpati anak didik kepada pendidik merupakan syarat yang perlu dipenuhi untuk memunculkan sikap kepenurutan atau kepatuhan anak didik kepada pendidiknya. Mengingat hal tersebut, pendidik harus berupaya menjaga pribadinya. Jangan sampai anak didik memiliki sifat antipati kepadanya, karena sikap antipati tersebut akan menjadi penghalang munculnya sikap kepatuhan anak didik kepada pendidik. Selanjutnya, yaitu identifikasi. Dalam konteks bahasan ini, mengidentifikasi artinya mengenali. Jadi, anak didik akan berupaya mengenali pendidiknya.
Dan lebih lanjut dari itu, anak didik akan beridentifikasi kepada pendidiknya. Beridentifikasi berarti melaksanakan suatu upaya untuk menghubungkan diri atau menyesuaikan diri atau menyamakan diri dengan perilaku pendidiknya atau dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diterima. Berbeda dengan peniruan, dalam beridentifikasi, upaya anak didik untuk menyesuaikan atau menyamakan diri kepada pendidiknya atau kepada nilai-nilai itu dilakukan dengan suatu pemahaman, perasaan, dan penghayatan. Dalam proses beridentifikasi, anak didik mulai menyadari perbedaan antara pendidik sebagai pemangku nilai dengan nilai itu sendiri. Dalam beridentifikasi, terdapat kemungkinan munculnya kepenurutan anak didik kepada pendidik, bukan lagi karena keterkaitannya kepada pribadi pendidik, melainkan karena keterkaitannya kepada nilai. Adapun untuk dapat terwujudnya kemungkinan tersebut, diperlukan syarat adanya kebebasan pada diri anak didik. Faktor selanjutnya yaitu faktor kebebasan anak untuk menentukan sikap, perbuatan, dan masa depannya. Kepenurutan atau kepatuhan anak didik kepada pendidiknya hakikatnya terjadi karena adanya pengaruh keterkaitan pribadi di antara anak didik dan pendidiknya. Oleh karena itu, kepenurutan atau kepatuhan ini masih bersifat pasif. Pada masa tertentu, seperti pada tahap perkembangan, kepenurutan bersifat pasif ini diperlukan. Akan tetapi, apabila berlangsung secara terus-menerus, dapat membahayakan. Anak hanya akan menjadi pengekor, menuruti semua hal tanpa berpikir kritis dan tanpa mempertimbangkan kebebasannya sebagai individu yang bebas. Kepenurutan atau kepatuhan yang bersifat pasif ini juga dapat terjadi karena tekanan yang berlebihan yang membuat anak takut kepada pendidiknya. Kepatuhan bentuk ini telah dijelaskan oleh Langfield tahun 1980 yang dipandang sebagai semu dari upaya pendidikan. Mengingat hal tersebut, diharapkan dan harus terwujudkan sebuah bentuk kepatuhan yang bersifat aktif. Artinya, kepenurutan oleh anak dalam hubungannya dengan kewibawaan itu harus terlepas dari keterkaitannya kepada pendidik dan juga bebas dari rasa takut terhadap rasa tertekan untuk menentukan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Sebagai kebebasannya sebagai pribadi, anak didik harus bisa melepaskan dirinya dari pendidiknya, agar kepatuhan yang ia lakukan didasarkan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang hakiki, yang terlepas dari hubungan pendidiknya. Hasil dari kepatuhan aktif inilah yang dinamakan sebagai hasil upaya pendidikan sesungguhnya, karena pada saat itulah anak mencapai kedewasaannya. Dengan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan anak didik sebagai individu yang bebas, maka dalam pergaulan pendidikan, anak didik akan mampu menentukan ya atau tidak berkenaan dengan pengaruh dari pendidiknya. Pengalihan tanggung jawab, bipolaritas kewibawaan, dan implikasinya terhadap batas-batas pendidikan. Yang pertama adalah pengalihan tanggung jawab dalam pendidikan. Tanggung jawab sendiri merupakan salah satu ciri kedewasaan. Pendidikan diarahkan agar anak mencapai kedewasaan, artinya agar anak mampu mandiri atas dasar tanggung jawabnya sendiri. Tujuan pendidikan adalah agar anak dapat hidup secara bertanggung jawab. Pendidikan yang berlangsung dalam pergaulan antara pendidik dengan anak didik, pada awalnya tanggung jawab tersebut berada pada pendidik. Namun seiring dengan perkembangan anak dalam menuju kedewasaannya, lambat laun tanggung jawab itu harus dialihkan oleh pendidik kepada anak didiknya. Sebaliknya, lambat laun anak didik pun harus berupaya merebut atau menerima tanggung jawab tersebut. Pada akhirnya, anak tidak akan lagi tergantung kepada pendidiknya dan mampu berdiri sendiri atas tanggung jawab sendiri. Apabila
pendidik tidak mengalihkan tanggung jawabnya kepada anak didiknya, dan anak didik tidak berupaya menerima atau bertanggung jawab yang harus diembannya, maka anak didik tidak akan mencapai kedewasaannya. Yang kedua adalah bipolaritas kewibawaan. Bipolaritas kewibawaan bersifat berada pada ketegangan polair. Maksudnya adalah di satu pihak pendidik menuntut kepenurutan dari anak didik, tetapi di pihak lain pendidik juga mengakui bahwa anak didik harus mampu berdiri sendiri. Namun demikian, hal ini adalah wajar adanya dan dapat diselesaikan dengan syarat bahwa pendidikan itu dilaksanakan melalui pergaulan antara pendidik dengan anak didik yang berlangsung dalam hubungan kewibawaan. Semua itu akhirnya akan memberikan kemungkinan bagi anak didik untuk mencapai kedewasaannya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai implikasi kewibawaan dan tanggung jawab terhadap batas-batas pendidikan. Pergaulan antara orang dewasa dengan anak yang berlangsung tanpa hubungan kewibawaan bukanlah pergaulan pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya dua alasan berkenaan dengan keharusan adanya kewibawaan dalam pergaulan pendidikan, yaitu yang pertama, bila kewibawaan tidak ada, maka suatu perintah, ajakan, petunjuk, dan tindakan-tindakan lainnya dari pendidik akan dituruti oleh anak hanya atas dasar pengaruh keterikatan anak kepada pendidiknya. Karena hal itulah anak tidak akan pernah menjadi dewasa, atau dalam kata lain, ia akan tetap tak terdidik. Lalu alasan yang kedua, bila kewibawaan tidak ada, maka kepenurutan anak akan terjadi berkat pemahaman anak atas pengalamannya sendiri. Jika demikian halnya, berarti anak sudah mampu berdiri sendiri atau dapat dikatakan sudah dewasa. Dan hal ini bertentangan dengan keadaan anak yang sebenarnya. Mengacu kepada alasan itulah, Lanyeveld mengemukakan bahwa adanya kewibawaan itu menciptakan kemungkinan orang dewasa memberikan bantuan kepada orang yang masih belum dewasa. Karena itu, kewibawaan ialah syarat mutlak atau dalam bahasa Latinnya yaitu conditio sine qua non untuk pendidikan. Mengingat dalam pergaulan antara anak dengan anak tidak ada pengemban kewibawaan, maka dalam pergaulan tersebut tidak mungkin terjadi situasi pendidikan. Apabila kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, mengingat hubungan kewibawaan itu dimulai saat anak mulai memiliki penyadaran akan dirinya, serta saat anak mulai memahami bahasa, yaitu sekurang-kurangnya pada umur 3,5 tahun. Maka batas bawah pendidikan atau dimulainya pendidikan itu adalah pada saat tersebut. Selanjutnya, karena tujuan akhir pendidikan adalah kedewasaan, maka batas akhir pendidikan itu adalah ketika tujuan pendidikan tersebut tercapai, yaitu saat anak mencapai kedewasaannya. Sebelumnya telah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya, yaitu mengenai bahwa dalam pergaulan anak dengan anak tidak mengandung kemungkinan untuk munculnya situasi pendidikan. Hal ini bukan berarti bahwa pergaulan mereka tidak mengandung pengaruh bagi perkembangan pribadi masing-masing anak yang bergaul, melainkan bahwa dalam pergaulan mereka tidak akan terdapat hubungan yang berdasarkan kewibawaan. Selain itu juga tidak jelas siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas pergaulan tersebut. Pergaulan anak dengan anak akan tetap tinggal sebagai pergaulan biasa. Demikian halnya terjadi kepada pergaulan yang berlangsung pada orang dewasa dengan orang dewasa. Mengapa? Alasannya pada pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa, kedua belah pihak yang bergaul itu sudah sama-sama dewasa. Oleh karena itu, tanggung jawab pun berada pada kedua belah pihak. Masing-masing telah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Memang benar, dalam pergaulan orang dewasa mungkin terdapat pengaruh positif bagi perkembangan pribadi kedua belah pihak orang dewasa yang bergaul. Namun demikian halnya itu bukanlah pendidikan, melainkan disebut Bildung, yang artinya suatu upaya pembinaan diri sendiri atas tanggung jawab diri sendiri. Demikian pembahasan yang dapat diberikan oleh kelompok 7 pedagogik BKB 2021. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembahasan ini hingga akhir.
Dan juga apabila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai pembahasan yang dibahas oleh kami, bisa ditanyakan pada saat pertemuan pedagogik. Kami tunggu pertanyaannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.